pelajaran 2023-2024. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Habib dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ada susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, yang kelima kegiatan destinasi, yang keenam pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Resmi Rahmatul Hidayat. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surat Ar-Rahman pada seperti biasa. Kita ulangi lagi surat Ar-Rahman dari ayat pertama. Dilanjut dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah Tuhanku. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah pada kegiatan destinasi kali ini kepada Bapak Cahaya Purnia Sarjana Pendidikan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur saya mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam semoga selalu kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan dapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati Ibu Bapak Wakasek Sementara Nusantara 5, yang saya hormati Ibu Bapak Guru Sementara Nusantara 5, yang saya hormati staf tata usaha karyawan beserta teteh dari mahasiswa dari kampus mengajar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam segala menjalankan aktivitasnya. Ibu Bapak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Alhamdulillah, Ibu Bapak sebagian sudah hadir, namun sebagian saya belum melihat. Justru sangat penting sekali khususnya untuk guru-guru muda, guru-guru baru kegiatan seperti ini, karena pada dasarnya kita itu manusia yang selalu membutuhkan ilmu, ya, selalu membutuhkan ilmu, selalu membutuhkan pengalaman, selalu membutuhkan masukan-masukan atau saran-saran baru gitu kan, dari siapapun orangnya, baik itu lebih muda ataupun lebih tua dari kita gitu. Baik itu jenjang pendidikannya lebih bawah dari kita ataupun lebih tinggi, ilmu itu dari siapapun hasilnya kalau itu baik dan bisa manfaatnya diterima. Jadi saya harap walaupun terlambat untuk guru-guru muda khususnya bisa hadir, karena memang kegiatan ini tujuan utamanya kita sharing, ya Ibu Bapak, sharing dari Ibu Bapak sekalian. Saya harap nanti kalau melihat jadwal nanti ada beberapa moderator barangkali ke depan
kedepannya juga saya harap ibu bapak yang lain juga bisa juga nanti menjadi narasumber di dalam kegiatan destinasi ke depannya gitu. Karena pada intinya kita itu sharing pengalaman, sharing ilmu dan pengetahuan agar kemampuan dan kompetensi kita ke depannya membaik dan terus membaik. Jadi saya berharap kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, karena memang saya pribadi sadar gitu, di dalam segala hal itu perlu banyak terus belajar ya. Karena memang baik itu dari obrolan gitu ya, dari kegiatan gitu, banyak ilmu yang bisa saya dapat gitu, akhirnya terus menambah pengetahuan saya, kemampuan saya gitu, yang nantinya akhirnya sangat bermanfaat sekali buat kedepannya gitu. Khususnya buat saya berarti di dalam pengelolaan sekolah ini. Ibu bapak, mudah-mudahan di dalam kegiatan ini banyak hal yang bisa diambil, ambillah positifnya, dan dengan tujuan nanti kedepannya bisa menjadi peningkatan pengetahuan dan kompetensi kita di dalam khususnya dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ibu bapak mengidentifikasi potensi dan kelebihan dan kekurangan anak-anak gitu. Jadi kita mulai melangkah dari mana, kita lihat putra putri kita tidak perlu jauh-jauh melangkah kalau misalkan memang masih banyak kemampuan yang tertinggal. Kita mundur lagi aja. Yang penting manfaat buat si anak itu banyak, manfaat buat si anak itu terasa. Jadi saya harap kedepannya testimoni dari anak, dari alumnus kita, dari orang tua, saya ingin testimoni terus membaik. Saya ingin anak dan orang tua siswa itu sekolah di Genus itu karena memang dinilai guru-guru kompetensi guru-guru bagus, keilmuan guru-gurunya bagus, terus apalagi akhlaknya juga bagus. Ketika ditanya kenapa kamu sekolah di Genus, gurunya baik-baik, gurunya pintar-pintar, terus apalagi gurunya aktif, gurunya senang sekali, ikhlas sekali membimbing kita. Saya pengen testimoninya seperti itu. Jadi makanya tolong ibu bapak terus diperbaiki marwah kita sebagai guru, karena diawali dari situ dulu. Jadi kalau misal ada sesuatu yang memang bisa memancing emosi kita, ibu bapak gitu, terhadap siswa itu, ya lebih ditahan, kita disikapi dengan sikap yang sangat bijaksana gitu. Dengan niat ikhlas, tujuan untuk memperbaiki siswa tersebut, untuk perbaikan siswa tersebut ke depannya. Jadi lebih bersikap netral, mau itu siswa yang berprestasi gitu ya, siswa yang pintar, mau berarti kita terus semangat terus bimbing agar prestasinya lebih meningkat. Ataupun siswa yang kurang pintar atau sedikit bermasalah, kita bimbing mereka, kita konseling mereka, kita arahkan mereka, kita lihat potensinya dia bagus dari mana. Kita terus seperti itu. Jadi kita perlakukan mereka sama gitu ya. Tidak ada pembeda-bedaan, karena semua itu merupakan mereka sudah menitipkan putra putrinya di sekolah kita, itu sebagai amanat yang harus kita jalani gitu ya, yang nantinya muncul perubahan yang lebih baik. Dan begitu pun terhadap orang tua muncul testimoni yang positif gitu. Kegiatan agama sekecil maksudnya bukan agamanya gitu ya, seperti sholat berjamaah, kita ada orang tua melihat anak-anak diarahkan untuk sholat berjamaah. Ya kemarin alhamdulillah Pak Agus sempat sebelum ketika P5 sebelum kegiatan selesai diarahkan dulu untuk sholat berjamaah dulu. Kebetulan ada orang tua melihat itu menjadi suatu testimoni yang bagus. Alhamdulillah sekarang anak-anak melihat berjamaah. Jadi sebuah testimoni yang akhirnya jadi feedback yang bagus. Jadi justru ada nilai kepuasan sendiri khususnya buat saya gitu, alhamdulillah. Terus seperti kegiatan-kegiatan keagamaan, sholat duha, itu ada testimoni yang bagus.
terus kegiatan-kegiatan kebersihan juga, kegiatan-kegiatan seperti dalam teknologi pun seperti pembuatan alat-alat kerja, pembuatan ini itu menjadi testimoni yang bagus gitu, alhamdulillah. Dan saya harap kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Itu pun dengan kegiatan-kegiatan lain. Barangkali itu Ibu Bapak mohon maaf gitu ya, bukan menggurui, tapi tentunya saya berharap kedepannya kita, khususnya saya, bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tolong marwah kita sebagai guru terus ditingkatkan, wibawa kita sebagai guru terus ditingkatkan gitu. Karena memang masih banyak guru muda khususnya gitu yang memang dinilai mereka secara keilmuan bagus mungkin, secara ya kompetensi bagus, tapi kadang secara pengalaman kurang gitu. Jadi ketika menghadapi pembelajaran, melihat anak lebih cenderung meledek atau bermain-main, ya kesulitan bagaimana mengantisipasinya. Nanti lebih berharap kegiatan ini bisa menjadi salah satu cara yang untuk bisa kita menjadi tahu solusi yang terbaik gitu, untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di pembelajaran. Baik itu dari segi keilmuan gitu, tentu memang segi keilmuan itu satu hal yang sangat penting gitu ya. Apabila keilmuan yang kita miliki dapat diperlihatkan di depan siswa-siswi kita, tentu siswa-siswi kita akan lebih menyenangi pembelajaran kita dan justru lebih menghargai pribadi kita sebagai guru, karena memang dia mengakui keilmuan kita baik, dan guru itu sangat membutuhkan gitu pengetahuan dan keilmuan dari kita. Makanya tentu itu menjadi satu hal juga yang penting gitu. Dan yang ketiganya berkaitan dengan etika atau akhlak. Tolong itu dijaga, tolong itu terus diperbaiki sikap kita di depan anak gitu ya. Harus menjadi sawi tauladan yang baik. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sikapkan itu juga harus itu menjadi contoh buat mereka gitu ya. Baik itu berkaitan dengan tutur kata, dengan sikap, dengan emosi kita juga gitu. Tolong lebih ditahan, tidak diperlihatkan di depan emosi-emosi atau hal-hal yang berkaitan dengan ego kita, dengan pribadi kita. Kalau hal yang berkaitan teguran atau ketegasan untuk memperbaiki siswa kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, itu bagus. Tapi kalau untuk apa yang berkaitan dengan ego kita yang mengarah justru sangat jelek untuk dilihat oleh anak-anak, itu tolong ditahan dan tolong tidak diperlihatkan itu. Barangkali itu saja. Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Bapak yang hadir, dan mohon maaf apabila pelayanan dari saya dari sekolah yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang tidak baik, tidak berkenan buat Ibu Bapak, mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Memasuki agenda selanjutnya yaitu rangkaian kegiatan destinasi. Karena terlihat sudah tidak sabar ya Bapak Ibu untuk melanjutkan materi selanjutnya. Untuk selanjutnya materi mengenai budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Abdul Gopur. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Nusantara 5 Cikalongwetan, yang saya hormati Wakasek SMK Nusantara 5 Cikalongwetan, rekan-rekan sejawat, dan juga mahasiswa dari PKM yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita hari ini bisa berkumpul di SMK Nusantara 5 Cikalongwetan dalam keadaan sehat walafiat.
dalam mengikuti kegiatan diseminasi guru SMK Nusantara Kecamatan. Dan kesempatan hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Materi ini adalah salah satu dari materi yang saya sudah pelajari di pendidikan guru penggerak. Dan hari ini alhamdulillah ini adalah salah satu tugas dari pelatihan tersebut, yaitu mendefinisikan pemahaman saya terhadap materi dari pelatihan guru penggerak, yaitu budaya positif. Ada sekitar ada 7.000, kalau tidak salah ada 7.000 poin yang akan saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu. Ya, enggak, hanya 7 poin saja ya, bukan 7 poin saja yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif ini. Tentu ini berhubungan dengan konsep inti dari budaya positif. Tapi sebelum memulai presentasi mengenai budaya positif ini, izinkan saya untuk membuat pretest terlebih dahulu. Ya, dalam kegiatan ini yang pertama ada pretest, lalu selanjutnya ada pemaparan materi, dan terakhir ada post test. Kenapa saya ingin lakukan nanti di pretest ini? Ini untuk mengukur bagaimana saya mendefinisikan pemahaman ini terhadap Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bawa HP, baterainya masih cukup? Tidak lama ya, paling juga 10 menit. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Quizzes. Bapak Ibu silakan untuk bisa scan nggak kira-kira? Scan untuk masuk ke linknya. Baik, sudah ada 10.000 orang yang mengikuti dan masuk di rumah. 10 orang. Nggak pakai ribu. Oke, ada 12. Baik, untuk Bapak Ibu yang masih terkendala, boleh diaktifkan siapa yang belum masuk grupnya. Silakan masuk langsung di link. Kalau sudah, oke. Yang belum siapa ya? Mau? Oke, baik semuanya, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menutup slide ini ya, di bagian pretest ini. Untuk pretest ternyata pemahaman Ibu tentang budaya positif ya, dari guru-guru SMK Indonesia Kalimantan Cengkareng ini adalah 32%. Alhamdulillah, itu modal awal kita. Tidak apa-apa, ini yang namanya pretest. Mudah-mudahan nanti setelah ini nanti di proses bisa lebih lagi. Oh ya, naik jadi 33%. Pak Heri, ini karena benar ini artinya beberapa kali betul. Bagi yang dulu, silakan untuk melanjutkan. Saya akan menampilkan presentasi malam ini. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi dan waktunya untuk mengikuti, untuk mengisi pretest di bagian untuk di sesi awal ini. Bapak Ibu, di bagian pertama ini adalah konsep inti dari budaya positif. Di awal saya tadi menyampaikan bahwa saya akan memaparkan 7 poin
untuk menunjang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu adalah 7 poin yang akan kita diskusikan sama-sama. Baik, kita lanjut di bagian yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Sebetulnya saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan paradigma baru dari pembelajaran ini yang diamanatkan dalam pendidikan nasional diteruskan atau dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Melihat dari definisi dari slide, pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, paradigma lama berarti ada paradigma baru, ya seperti itu. Paradigma lama, paradigma itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Paradigma itu apa? Perubahan. Baik. Nah, kalau dulu waktu zaman kolonialisme, pembelajaran itu tidak seperti yang sekarang. Mereka dulu itu lebih dipusatkan hanya dipelajari di sekolah itu satu ngaca instruk saja, baca, menulis, itu membaca, menulis dan berhitung. Kenapa demikian? Karena yang memfasilitasi mereka adalah kolonial Belanda. Setelah mereka selesai dari sekolah, itu mereka diarahkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan kolonial. Itu adalah situasi pada zaman dahulu. Dan sekarang ini berbeda. Selain baca, menulis dan berhitung, di paradigma baru juga itu dikenalkan yang namanya soft skill dan hard skill. Dipelajari kompetensi untuk siswa agar apa? Agar siswa kita mampu bersaing pada zamannya, agar mereka bisa berdiri dengan kaki mereka sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Seperti itu. Untuk profil pelajar Pancasila, kita sudah mengetahui sama-sama bahwa profil Pancasila itu ada berapa dimensinya? Ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima adalah bernalar kritis. Dan terakhir mandiri. Itu yang dititipkan dari yang disebut yang sekarang dari Kementerian Pendidikan. Semoga gitu ya. Jadi pembelajaran itu diarahkan untuk profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ketika pembelajarannya seperti tadi di sesi sebelumnya ada Pak Agus menggunakan metode ARKA ya. Untuk apa? Untuk siswa kita yang berdiferensiasi agar semuanya berkembang sesuai kompetensinya, sesuai dengan keunikannya. Kalau tidak bisa dengan cara langsung dari ucapan ya, secara langsung siswa ketika ada refleksi atau konsep seperti itu ketika tidak bisa langsung diucapkan, bisa sekarang tertulis. Itu contoh dari berdiferensiasi. Baik, selanjutnya ini adalah miskonsepsi teori kontrol. Untuk menunjang budaya positif, kita dikenalkan oleh Dr. William Glasser ada 4 miskonsepsi. Miskonsepsi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita memberikan instruksi, ibaratnya kita sedang menuntut murid.
Ya, begini saja Bapak Ibu. Agar lebih jelas, gitu ya, untuk teori kontrol ini kita bikin dengan sebuah aktivitas. Totalnya di sini saya lihat bisa berpasang-pasangan. Silahkan tidak berarti ikuti instruksi saya dulu. Jadi silahkan Bapak Ibu mencari partner dulu sebelum kita memulai penjelasan ini, biar lebih mudah dipahami. Bagaimana teori kontrol ini bisa kita pahami lebih cepat. Silakan Bapak Ibu boleh mencari partnernya masing-masing terlebih dahulu. Setelah mendapatkan partner berdua ya, berdua. Kalau bertiga, kalau ganjil silakan ikut yang berdua. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, saya sarankan silakan Bapak Ibu mengambil barang yang kecil yang bisa digenggam seperti ini sama Bapak Ibu. Satu orang saja, satu orang menggenggam bahan apapun itu boleh. Yang penting jangan makanan nanti pejet. Jangan menggenggam tangan juga Pak. Yang penting Bapak Ibu salah satu dari Bapak Ibu mungkin boleh. Nah, Bapak Ibu sudah Bapak Agus dan Ibu Sani memegang sebuah benda, bisa dipegang seperti ini, ada fluid. Ya. Nah, kalau sudah berwarna seperti ini, silakan begini instruksinya. Bagi yang memegang benda, Bapak Ibu pertahankan bendanya sekuat mungkin, sebisa mungkin. Jangan sampai benda tersebut diberikan, benda tersebut dapat dibuka oleh partner Bapak Ibu. Selanjutnya, bagi temannya tadi boleh dengan sekuat tenaga, baik itu dengan bujukan, marah, tapi jangan terlihat, ataupun dengan cara apapun gitu ya. Silakan dibujuk untuk mendapatkan benda yang tadi dipegang oleh partner Bapak Ibu. Bisa dimulai. Apakah mengerti instruksinya? Pegang 2-1 bahasa, berikan waktu 1 menit untuk memulai. Pegang 2-1. Boleh dibujuk. Pegang penjelasan dua, boleh dibujuk. Tidak perlu memaksa saya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk salam kembali mungkin dari Oke, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya Bapak Agung. Silakan yang lainnya silakan kembali. Nah, pada posisi teori kontrol ini silakan kita refleksikan kegiatan tersebut dari apa yang sudah kita pertahankan. Tadi Ibu dapat katanya ada beberapa, mungkin yang lain bisa membuka. Kalau enggak, yang lainnya sekuat tenaga. Gimana Pak? Oh gimana? Bapak ini tidak mendapatkan, tidak dibuka, tidak diberikan. Saya ingin tahu alasan Bapak tidak memberikan. Mungkin tadi Ibu udah dibujuk Pak. Udah dibujuk. Masalahnya peluit ini buat saya sangat berharga, sangat berharga karena peluit ini bisa menggerakkan ratusan orang. Makanya tidak semua ada, tidak akan semua orang bisa meraihnya gitu. Walaupun tadi sudah dibujuk dengan motif apa, budaya nggak seimbang. Makanya tadi misalnya kayaknya kurang. Saya minta dulu. Tapi apa ya udah nggak jadi gitu Pak. Terima kasih banyak Pak Agus atas penjelasan alasan kenapa masih dipegang sekuat tenaga dan sampai tidak diberikan, tidak sampai terbuka. Bapak, saya mau izin.
Ini kisah hampir sama Bapak Ibu. Bapak yang megang, Bapak kepala juga yang megang gitu ya. Tetapi yang tadi Bapak Agus, Bapak Wakasek kita tidak dibuka ya. Tetapi kalau Bapak tadi dibuka. Ada sesuatu di sana. Mari kita lihat, mari kita lihat. Baik, tadi saya megang kertas ya, megang sebuah kertas. Kertas itu bagus ya untuk menulis segala sesuatu yang menjadi ilmu buat kita. Cuman tadi sudah sekuat tenaga, dibujuk bagaimanapun tidak diberikan, dengan iming-iming apapun tidak diberikan, tapi ujung-ujungnya diancam. Jadi akhirnya kalah sama ancaman, akhirnya nyerah aja dibuka gitu. Daripada madaratnya dari ancaman itu lebih besar. Pokoknya itu saja. Terima kasih Bapak Kepala. Alhamdulillah. Barusan sebetulnya kuat ya Pak ya. Kuat itu tidak akan diberikan sebetulnya, tetapi karena ada ancaman dari partner gitu ya, dari partner, sehingga tadi sampai dibuka dan diberikan bendaannya. Nah, itu sebetulnya kegiatan tersebut berhubungan sekali dengan teori kontrol. Bagaimana seseorang mengontrol orang lain. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Artinya, seakan-akan guru itu bisa mengontrol murid. Kayak barusan, ibu mengontrol bapak. Sebetulnya bukan begitu konsepnya. Tetapi murid merelakan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Sampai nomor 1 kebayang? Karena tadi apa? Bapak sebetulnya masih kuat gitu ya, bisa sebetulnya. Tetapi bapak merelakan untuk dikontrol oleh ibu. Tadi saya tidak sebutkan alasannya, tapi bisa diberikan. Itu caranya untuk nomor 1. Sebetulnya murid itu merelakan dirinya untuk dikontrol oleh kita, oleh guru. Baik contohnya ketika pembelajaran di dalam kelas, ikuti instruksinya. Kalau saya seperti itu, silakan ucapkan sama-sama. Mereka mengucapkan. Ikuti aturan sekolah, datang pagi-pagi jam 6.50 sudah ada di sekolah. Artinya kalau menurut Dr. Bengkes, bukan sekolah mengontrol murid, bukan kita mengontrol murid, tetapi siswa merelakan dirinya untuk dikontrol. Itu nomor 1. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dengan iming-iming roti apa tadi? Roti gitu ya. Roti gitu ya. Ataupun dalam case pembelajaran di kelas dengan iming-iming nilai gitu kan. Dengan iming-iming kamu nanti bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kalian nanti akan menikah, kalian akan merasakan sendiri. Seperti sejujurnya itu yang mereka itu sebetulnya murid yang mengikutinya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau di sini seperti kritiknya itu ada kritik yang positif, ada kritik yang negatif. Kalau di sini kritiknya itu mungkin lebih pada hal yang negatif. Ya. Dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau keterusan kalau seseorang yang memiliki usia atau senioritas ini mengontrol orang yang usianya masih agak jarang begitu, ini kalau kelamaan tanpa didasari kebutuhan bisa jadi menjadi dendam, bisa membalas seperti itu bayangan. Untuk keempat, miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya adalah kita lanjutkan. Di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal
berasal dari bahasa Latin yang berdisiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Itu yang definisi dari disiplin positif. Jadi sebagai pendidik di sekolah ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini adalah dari nilai kebajikan universal, totalnya ada 40. Ada 40 nilai-nilai kebajikan universal. Ini lintas suku, lintas agama, semua meyakini bahwa nilai-nilai ini perlu ditanamkan, perlu dimiliki oleh setiap dari kita, termasuk peserta didik kita. Ada peduli, keterserangan, kebersihan dan sebagainya. Di sini ada 40 totalnya. Dan di sekolah melalui Permendikbudristekdikti dispesifikkan menjadi 6 dimensi atau disebut sebagai profil belajar Pancasila. Ada 6 dari total 40 tadi. Ini yang diharapkan menjadi dasar mereka agar sekolah tercipta budaya positif, baik dari peserta didiknya maupun dari elemen sekolah lainnya. Selanjutnya, yang menjadi dasar kenapa siswa tadi ya, untuk tadi disiplin positif ada motivasi melakukan sesuatu, motivasi perilaku ya, perilaku manusia. Di sini ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin saya juga sering melakukannya ya, ketika kita berulang kerjakan ini, kalau tidak seperti ini, seperti ini. Kerjakan ini, kalau enggak menghormat bendera, kalau tidak muter lapangan. Nah itu ya. Ini maksudnya motivasi ekstrinsik, motivasi yang timbul dari orang lain. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Silahkan belajar, silahkan diikuti, silahkan ini kepada siswa. Nanti kalian mendapatkan nilai. Dan yang terakhir adalah motivasi ekstrinsik. Ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi ini yang menjadi atau yang ingin kita sebenarnya, yang ingin kita tanamkan kepada mereka, bukan dari ekstrinsik, tetapi bagaimana cara menumbuhkannya di yang ketiga agar timbul motivasi intrinsik, bagaimana menghargai dirinya sendiri sebagai pelajar, dan juga bagaimana menghargai dirinya sendiri agar mampu bersaing di masa yang akan datang. Tidak berdasarkan pada hukuman saat itu, tidak berdasarkan penghargaan pada saat itu, karena sifatnya penghargaan dan hukuman itu sifatnya sementara. Kalau seandainya orang yang menghukumnya gak ada, kalau seandainya orang yang ngasih penghargaannya gak ada, sudah kebayang bagaimana peserta didik? Mungkin mereka akan sedikit melonggarkan seperti itu kalau didasari dengan motivasi ekstrinsik adanya hukuman ataupun penghargaan. Tetapi kalau seandainya motivasi intrinsik ini dimiliki oleh peserta didik, apapun kondisinya, mereka akan tetap melakukannya seperti itu.
Selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana atau tiba-tiba. Selain murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan atau tidak ada kesepakatan sebelumnya. Bersifat satu arah dari yang menghukum, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jika guru selalu memonitor murid, dan yang terakhir adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang disebut sebagai restitusi. Selanjutnya, ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa nanti yang akan saya sampaikan kebutuhan dasar manusia, yang mana kalau kita kaitkan dengan pembelajaran di sini juga sangat erat kaitannya dengan kebutuhan dasar sebagai pelajar. Bagaimana agar mereka bisa belajar dengan baik, mengikuti sesi pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik, tanpa adanya kurangnya kebutuhan dari mereka. Arti dari kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu menjadi alasan kita melakukan apapun. Adanya kebutuhan yang kita harus penuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Apakah yang dibutuhkan? Jelas ya. Saya kasih contoh seperti ini. Sebut saja nama siswanya itu adalah Doni. Doni ya. Doni ini pagi-pagi izin kepada berpikir atau pelajaran pertama untuk beli sarapan terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Untuk membeli sarapan terlebih dahulu ke koperasi atau mungkin ke depan kawan berlok. Akibatnya pembelajaran menjadi terganggu. Betul Bapak? Bukan hanya beli, tentunya mereka atau dunia ini harus makan terlebih dahulu agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ya, agar bisa konsentrasi. Ini yang disebut dengan kebutuhan dasar yang pertama, yaitu bertahan hidup. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya adalah dunia yang tadi, gitu ya. Ketika saking seringnya tidak sarapan dari rumah, akhirnya sarapan dulu di sekolah. Di sana setelah dikonseling oleh Bapak Ibu atau guru BK, Doni ini diajukan atau dipanggil orang tuanya. Kita selidiki kenapa seperti itu, kenapa Doni tidak sarapan dari rumah, kenapa Doni bisa sering atau malah tiap hari. Ditemukan orang tua, ditemukan dengan guru-guru yang bersangkutan. Dari sana sebuah muncul kesepakatan untuk memperhatikan Doni. Itu yang kedua, ingin dihargai, ingin dimiliki, ingin dikasihi. Ketika kita melihat pembelajaran, tentu ya, ada penghargaan dari orang lain, dari pengakuan. Selanjutnya yang ketiga adalah penguasaan. Anak-anak Kirus kompeten dalam bidangnya. Ketika melihat atau ada salah satu teman siswa, ya, ada siswa yang memiliki kompetensinya, pasti mereka akan menunjukkan dirinya bahwa saya bisa.
saya mampu melakukan ini, so saya kayak gitu ya. Kalau dari siswanya, saya bisa mengerjakan ini, saya bisa melakukan ini adalah penguasaan. Bagaimana mereka menampilkan kompetensi mereka di hadapan teman-teman mereka di tengah-tengah peserta didik atau di tengah-tengah temannya. Selanjutnya adalah kebebasan. Untuk poin yang keempat, kebutuhan dasar keempat, kita balik lagi ke Doni yang tadi. Doni tidak sama dari rumah, melihat teman-temannya membawa sarapannya masing-masing, ada yang dibekali dari temannya. Doni secara iseng melihat teman-temannya membawa makanan dari rumah, dan Doni ingin mencoba apa sih ini, apa sih itu, ada sesuatu yang menarik. Nah ini yang maksudnya kebebasan ingin memiliki, ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Karena di awal Doni udah dikasih bekal sama orang tuanya, tetapi itu aja, sama telur, dada, sama sayur gitu ya. Tetapi Doni ingin melakukan sesuatu yang berbeda, ingin mendapatkan rasa yang berbeda. Akhirnya Doni mencoba sarapan dari teman-temannya. Ingin bebas melakukan sesuatu, ingin bebas mencoba hal yang baru. Dan yang terakhir dari kelima ini adalah kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ketika pembelajaran, Doni lagi. Doni tadi udah sarapan, tetapi case-nya kembali ke di awal. Doni belum sarapan dan mencoba mengambil secara paksa atau memaksa ke teman-teman lain untuk sarapan, diambil itu sama dia dirasakan, dan itu tanpa kesepakatan dicoba sama dia. Efeknya apa? Teman-teman yang lain yang diambil makanannya menjadi kesal ya, menjadi kesal. Nah ini adalah maksudnya kesenangan. Bagaimana Doni ingin melihat raut wajah orang lain dari apa yang dia lakukan dengan cara kita diusir. Itu jadi kesenangan dia, menjadi kebutuhan dasarnya dia ketika melakukan itu. Bagaimana dengan pembelajaran? Ya, tentu ya. Tadi kita diarahkan untuk sifatnya mereka adalah bermain anak-anak itu. Bagaimana agar efektif? Yuk, kita kasih pembelajaran yang ada sisi bermainnya dalam aktivitasnya. Itu akan memenuhi kebutuhan mereka menjadi besar seperti itu. Selanjutnya ada SBG dulu. Udah kelihatan ada serius, saya lihat semangat ya. Mau SBG dulu atau tidak nih? Oke, SBG dulu. Biar tidak takut ya. Mau bagaimana? Mau menyanyi atau aktivitas? Nyanyi. Nyanyinya udah ya. Kita ice breaking dulu. Coba cek semangatnya dulu. Genus. Rancage. Hari gawe. Hari laku. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita SBG dulu sebentar. Kita SBG-nya cukup mudah. 1, 2, 3, 4. Cukup mudah sebetulnya. Kita bikin ini seperti konsentrasi yang tadi. Saya bagi menjadi kelompok 1, kelompok 2 lebih mudah, kelompok 3 dan kelompok 4. Kita coba satu-satu. Nama SBG-nya adalah lempar ABCD itu angka ya? Huruf. Itu kembali. Lempar huruf. Saya akan sudah seperti ini. Mungkin ini menjadi contoh juga bagi yang lain. Saya akan ngasih nomor dulu 1, 2, 3, dan 4. Kalau seandainya disebutkan nomornya, Bapak Ibu sambil berdiri sambil menyebutkan nomor yang lain. Pak tadi nomor berapa?
nomor 4 Bapak nomor 1 ini masih ingat ya. Contoh nomor dari saya dulu 1 sambil berdiri sebutkan nomor yang lain selain 1. 4. Dan yang lain sambil berdiri sambil menyebutkan juga 2. Ini langsung turun, kalau sudah sebutkan langsung turun. Ayo. Ini ketika berdiri nah 1, 2, 3. Begitu ya. Boleh ya. Kita coba. Ready? 2, 1, 3, 4. Mungkin. Tadi yang sebelah sini mungkin. Makasih. Silakan. 1, 2, 3, 4. 4. Sabar dulu. Oh iya. 1, 2, 3, 4. Ready? 2, 1, 3, 4. Oke, terima kasih. Silakan yang ini. Yang ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4. Isi. Bapak 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ready? 5, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 1. Terima kasih. Oke, yang terakhir nih, tim terakhir. Saya yang boleh tenang. 1, 2, 3, 4. Dapat nomornya, Bapak tadi nomor berapa? Tadi nomor 2, 3. 2, 4, 3, 5, 2. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita. Yesus Rancage Hati-hati Hari lagu. Baik Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan kembali pemaparan materi dari budaya positif. Di sini poin selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru yang dicetuskan oleh Dayani Gosen. Dayani Gosen menyebutkan ada 5 posisi kontrol guru. Posisi yang pertama adalah penghubung. Posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Posisi mana yang sering kita posisikan? Di posisi yang mana? Penghubung, pembuat bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dari sini sebetulnya ada ciri-cirinya. Izinkan saya menampilkan sebuah video dari 5 posisi kontrol guru ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Iya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah siapa ini nak? Selamat lagi saya. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Menyalahkan cara banget. Kok salah sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biar saya periksa, tetap gak kesenja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sih ya, Bu. Lebih yakin. Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja sih. Dalam posisi guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan murid. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan di sekolah kita kenapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu adalah guru hebat. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal?
Posisi mana yang dapat menunjang ya, posisi ini memang posisi ideal dan ingin ditunjuk setiap diri. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran lima posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Begitu memperhatikan sekali dengan videonya. Saya yakin Bapak Ibu dari video ini bisa melihat gambaran kita, merefleksi dari apa yang sudah kita lakukan, dari pengalaman kita selama bertahun-tahun. Jadi ada yang 1, 2, mulai ada yang sampai belasan tahun, puluhan tahun mungkin ya. Jadi dari video ini kita bisa mengambil kesimpulan ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol yang saya pernah lakukan adalah kelimanya Pak. Sebagai penghukum, ya, sebagai pemberi rasa bersalah, ya, teman, pengawas, manajer, dan yang paling sedikit, yang paling jarang sekali adalah posisi manajer. Itu saya akui sendiri. Tapi kalau semakin kesini, ada yang posisinya sebagai teman, sebagai pemantau. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Semuanya juga, ya, semuanya juga, ya. Lamanya kita berhadapan dengan siswa, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kedisiplinan. Itu menuntut kita menjadi peran yang mana yang dibutuhkan. Seperti yang ada 5 tadi yang disebutkan. Dari video tersebut kita bisa melihat bagaimana posisi penghukum. Contohnya adalah ekspresinya hormat dengan sebidang. Tanpa ada yang tahu namanya kesepakatan langsung seperti itu. Kedua membuat rasa bersalah. Ekspresinya salah satu contohnya adalah seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Kalau teman, ayo ikutin petunjuk sekolah. Tolong bantuin Bapak sekali ini aja. Kali gitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Biasanya ada ekspresi ini itu menggambarkan posisi dari kontrol itu menjadi sebagai penuh. Selanjutnya yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Siswa sudah tahu sebetulnya karena ada kesepakatan di awal kalau seandainya siswa tidak melakukan atau siswa melanggar keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati. Dan yang terakhir adalah manajer. Contohnya adalah ekspresinya, apa kamu tahu kesalahanmu? Siswa jawab, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Dari posisi 5 kontrol ini, tadi dari video tersebut memang disarankan bagi kita untuk posisinya itu mengisi posisi manajer, agar tadi kalau kita sebagai manajer dari posisi guru ini, agar tercipta murid yang 1 mandiri, 2 bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah mampu memecahkan masalah mereka sendiri. Tujuan bagaimana posisi manajer ini
disarankan oleh Kemdikbud. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan mungkin bisa dijawab di dalam hati atau mau disebutkan, silakan. Contoh dari expression dari 5 posisi kontrol itu adalah yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau dari video itu maksudnya posisi yang mana? Lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berhukum, rasa bersalah. Lanjut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman, rasa bersalah, benar di situ. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Baik, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari 5 posisi kontrol yang tadi berdasarkan diri dan juga berdasarkan dari di penjelasan tadi ya, berdasarkan atau dari dosen. Selanjutnya, ketika tadi ada posisi manajer itu menanyakan keyakinan kelas ini dia. Keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Atau Bapak Ibu punya di kelas masing-masing keyakinan kelas atau peraturan kelas? Contoh dari saya ada kesepakatan belajar bahasa Inggris. Keyakinan kelas belajar bahasa Inggris atau keyakinan kelas 12 KKL 2 contoh seperti itu. Tentu ya, di awal pembelajaran kita memiliki kesepakatan dengan siswa bagaimana menciptakan suasana kondusif ketika belajar dengan kita. Salah satunya adalah menjaga kebersihan, aktif. Kalau saya secara spesifik dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris, itu yang menjadi kesepakatannya. Izin atau keluar menggunakan bahasa Inggris. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Kita kalau ya dari Cikalong mau ke Bandung, kota Bandung, Badai Kamol atau mana gitu ya. Nah, sebagai pengendara roda 2, apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita pakai? Ya, betul. Menggunakan helm. Ya, baik yang mengendarai atau yang dibonceng itu menggunakan helm. Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan, betul ya, peraturan. Peraturannya adalah menggunakan helm. Terus Bapak Ibu meyakini sebagai apa sebagai peraturan? Ya, sebagai peraturan. Lalu kalau kita terwujudkan lagi, kenapa kita pemerintah membuat peraturan menggunakan helm bagi pengendara motor untuk keselamatan. Jadi keyakinan dari aturan menggunakan helm adalah keselamatan. Seperti itu bayangannya. Peraturannya menggunakan helm bagi pengendara roda 2. Keyakinan bagi kita sebagai objeknya adalah menjaga keselamatan, meskipun di dalam tidak secara jelas untuk keselamatan pengendaranya. Tapi kita harus meyakini bahwa itu adalah keyakinannya adalah keselamatan. Bagaimana kalau di dalam kelas contohnya? Contoh saya dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris dalam semua sesi. Contohnya ketika izin atau yang lain dalam berdoa. Keyakinan yang mau dicapai, yang ingin dicapainya adalah percaya diri. Seperti itu. Salah satunya percaya diri, keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak
berupa pernyataan universal dari yang tadi ada 40 dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agak mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau keyakinan belajar seperti itu. Ini contoh dari keyakinan kelasnya yang sebelah sana. Keyakinan kelas 12 KL2 ya sudah dibuat, tapi sudah ditempel kemarin. Maaf saya tidak tempel di sini karena belum didokumentasikan, gitu ya. Nah ini harus menjadi penting bagaimana penerapan yang tadi posisi kontrol sebagai manajer. Kita harus memiliki dulu yang namanya atau dikenalkan dulu kepada siswa. Kita harus punya dulu keyakinan kelas, kesepakatan belajar seperti itu agar mudah dalam menerapkan posisi manajer yang tadi. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Pak, tadi segitiga restitusi apa? Nah ini udah jadi sih. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah definisi. Definisi dari segitiga restitusi. Namanya segitiga berarti ada 3 sisi, 3 bagian atau 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah diawali dari yang warna hijau. Pertama itu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 tahapan di mana segitiga restitusi ini bisa dilakukan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mohon izin saya mau menampilkan video bagaimana contoh dari restitusi dilakukan di sekolah SMK Indonesia. Ini video demonstrasi ya Bapak Ibu. Siswa tidak melakukan sebetulnya, hanya demonstrasi saja. Selamat pagi, udah Pak tidak di nama kita ada sini ada ini apa? Ini karena kejadian tadi, saya
Kalau tidak bisa minta maaf secara langsung kali kedua, minta orang lain sebagai temannya ya untuk dimulakan diskusi yang seperti itu sebagai orang yang ada masalahnya tidak lagi ada masalahnya tidak menjadi besar lagi itu ya. Baik, semoga dari kejadian ini nanti merupakan pembelajaran yang bisa meningkatkan rasa saling menghormati, saling menghargai teman, dan semoga kita diberikan lagi ya. Kalau sudah terjadi seperti ini lagi, jangan langsung bertindak, saudara yang langsung bertindak menjadi kembali, tetapi diskusi sama-sama aja ngobrol baik-baik. Saya kita kembali ke akan Bapak-bapak itu adalah demonstrasi, ya. Bukan case asik kok ya, demonstrasi. Di sini tidak ada tadi saya sebetulnya tidak melakukan itu, hanya mendemonstrasikan saja. Saya cari sampel untuk dijadikan bahan tugas sebetulnya untuk dilaporkan bagaimana saya membuat video demonstrasi pelaksanaan segitiga distribusi diskon. Dari video tersebut kita bisa melihat ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini ada beberapa contoh yang sebelah kanan. Bagaimana seseorang yang tadi posisinya adalah manajer untuk menstabilkan identitas. Di sini ada impression-impressionnya berdua sama itu aja. Contohnya tidak ada manusia yang sempurna. Tujuan untuk menstabilkan identitas adalah meredakan diri, meredakan emosi dari siswa. Ketika kita marah, kalau ujung-ujung disalahkan biasanya apa sih? Tetapi kita stabilkan dulu amarahnya, stabilkan dulu emosinya dengan cara mungkin ini ada beberapa contohnya seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Contoh dari menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nanti biasanya siswa mengeluarkan alasannya. Kenapa sampai itu? Tapi mungkin ya kita bisa melihat juga sambil lihat ada yang berbohong atau tidak mungkin ya seperti itu. Tapi ketika kalau udah ini mah kelihatan kok yang bohong atau tidak. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Apa prinsip yang sudah kamu langgar, yang sudah disepakati di dalam kelas? Seperti itu. Itu adalah 3 tahap dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, itu adalah akhir dari materi saya tentang budaya positif. Begitu panjang sekali perjalanan kita ya Bapak Ibu untuk menjadi guru yang profesional. Mari kita diskusikan materi-materi yang saya sajikan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Kalau saya mampu menjawab, insya Allah saya jawab sebisa mungkin berdasarkan apa yang sudah pelajari. Seperti itu. Kalau tidak bisa mungkin bisa menjadi catatan juga buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini materi dari Pak Guru sangat bagus sekali ya, terutama untuk kita para guru. Terima kasih Pak Guru. Ada satu yang ingin saya pertanyakan mengenai tadi ya, yang sisi penghukum, manajer dan pengontrol misalnya ya. Ada yang 5 tadi. Dan tadi yang diharapkan itu kita ada di posisi manajer ya. Apakah itu bisa saya ingin masukkannya, apakah itu bisa diterapkan di sini? Sedangkan kan kondisi siswa kita di sini itu penghukum itu sebenarnya harus ada, tetap harus ada penghukum atau apa sebagai
juga harus ada. Kalau di menurut pandangan saya, jadi kelima bagian itu harus tetap ada di guru tersebut. Atau kita memang tetap harus di satu ikutan yang diharapkan kita itu di manajer. Ya, saya yang ingin tanggapannya dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide itu ada tadi 5 posisi kontrol guru itu tentang bagaimana guru memposisikan dirinya. Tadi dan disarankan di video itu disarankan menjadi manajer. Ya, oke. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah apakah bisa? Ya. Kalau menurut saya dan melihat dari pemaparan yang disajikan dalam pembelajaran di modul ini tentang budaya positif untuk 5 posisi kontrol guru, bisa nggak di SMK Kemah Nusantara 5 ini gurunya sebagai manajer? Posisinya bisa sekali Pak, bisa sekali, semuanya bisa menjadi seorang manajer untuk peserta didik karena memang itu menjadi amanat dari tujuan pendidikan nasional. Bagaimana kita memfasilitasi, bagaimana kita menggali, bagaimana kita mempersiapkan peserta didik untuk kehidupannya, seperti itu. Kendala yang kita hadapi betul banyak sekali, gitu ya. Ya, kendala memang pasti selalu ada dalam semua keinginan atau tujuan yang mau kita capai. Lalu bagaimana caranya? Kalau tadi mungkin secara bertahap, kita coba perlahan demi perlahan bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer, seperti itu, dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan salah, ya betul, validasi tindakan salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sebelum melakukan segitiga restitusi tersebut, kita harus juga diawali dengan membuat keyakinan, ya. Nah, itu adalah tahapannya. Buat dulu keyakinan dengan siswa, keyakinan apa nih yang akan disepakati untuk pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Baru kita bisa melakukan segitiga restitusi. Karena ketika awal saya juga mau langsung mendemonstrasikan yang tadi, tanpa adanya keyakinan di awal sebelumnya, tanpa membuat keyakinan terlebih dahulu, menjadi sebuah canggung jadinya, siswa nggak bisa ya. Tetapi memang keyakinan di 10 angka 2 saya udah bikin sebelumnya, saya udah sepakati sebelumnya dengan mereka di kelas 10 angka 2 itu. Akhirnya saya nggak perlu lagi ngasih tentang itu, tapi mereka udah bicara sendiri seperti itu. Yakin Pak bisa kok, gitu ya. Tetapi mungkin kalau lihat dari case-case yang banyak di kita, itu secara bertahap. Mungkin seperti itu. Pada kedepannya mudah-mudahan semuanya bisa. Lalu kembali tadi, ini semua sebetulnya harus, sekata betul ya, harus positif kontrol itu dari dulu itu harus ada. Merujuk pada salah satu tulisan yang ada di buku Ki Hajar Dewantara, cara kita menangani murid kalau seandainya ada kedisiplinan yang dilanggar, guru bisa saja semuanya dilakukan. Seperti itu. Ki Hajar Dewantara juga sama menyebutkan seperti itu. Dalam pendidikan silakan guru berperan sebagai penghukum, pembalas bersalah, teman, pemantau, manajer. Menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Tetapi kalau seandainya mau menuntut siswa untuk mandiri bertanggung jawab, silakan gunakan posisi manajer. Itu yang direkomendasikan. Seperti itu Pak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan walaupun katanya manajer itu bisa diterapkan di manapun yang boleh bisa. Kalau misalnya apakah ada
kan ada anakku yang kenakalannya yang ini, nah ada yang juga yang kenakalannya yang luar biasa. Apakah pertanyaan di manajer itu ada levelnya atau sama saja Pak, atau ada levelnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Jadi untuk posisi manajer dalam segitiga institusi ya mungkin ya. Jadi, baik, untuk tingkat case atau pelanggaran kedisiplinan, kalau lihat dari acuannya materi di modul ini sebetulnya apa banyak pilihannya. Seperti tadi saya di sini ada option-option untuk bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik yang melakukan atau melanggar kedisiplinan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Untuk tahap menstabilkan identitas di sini ada beberapa pilihan. Ada petunjuknya seperti itu. Ini masuknya kemana? Kalau yang seperti ini, Ibu-Bapak juga pernah melakukan itu. Artinya posisinya menstabilkan identitas. Begitu juga di tahapan yang lain-lainnya, di tahapan kedua ataupun ketiga. Di validasi tindakan juga sangat ada, di menanyakan keyakinan juga ada. Ada option-option bagaimana kita menggunakan kalimat yang sesuai dengan kondisi murid ketika saat diajak ngobrol seperti itu atau sebelumnya Bang Sally. Sesuai juga menyesuaikan juga dengan apa yang dilanggarnya. Menurut saya seperti itu bisa Pak semua. Kalau kemarin saya mendapatkan juga bahwa sebetulnya saya yakin ya sebetulnya segitiga restitusi ini sudah dilakukan sebetulnya sama kita, sudah dilakukan, cuma mungkin tahapannya yang masih secara acak gitu ya. Apakah langsung ke menanyakan keyakinan atau validasi atau di pas terakhir hanya di pas menstabilkan gitu. Di pas sendiri bisa, ya, sering sekali kita validasi tindakan apa yang kamu lakukan, sering kan seperti itu. Bagaimana tadi? Sebetulnya kita juga sudah melakukannya, cuman ya tadi tidak bertahap. Kalau dari acuan ini, sebetulnya ini adalah tahapan yang paling ideal. Bagaimana menyikapi, bagaimana menyelesaikan kedisiplinan peserta didik. Ada 3 tahapan seperti itu. Paling itu Pak Rizky. Lebih kepada mungkin menanggapi ya, atau misalnya gini, terutama dari dosen mengenai posisi kontrol guru sebenarnya memang betul. Saya sendiri mempunyai pendapat bahwasanya ini semua 5 hal ini harus kita punyai ya. Dalam artian karena banyak juga untuk mencapai ke tahapan manajer itu, misalnya kita bingung sendiri. Manajer sendiri kan kalau misalnya kita posisikan manajer itu adalah sesuatu seseorang mempunyai misalnya berbagai macam fungsi. Fungsi pertama ada fungsi kontrol gitu kan. Nah itu bisa dalam posisi misalnya dulu sebagai penghukum. Kemudian manajer itu adalah decision maker. Itu bisa misalnya sebagai pemantau atau monitor. Jadi dalam hal ini, dalam pandangan saya secara pribadi, memang kelima hal ini tidak ada salahnya kita lakukan, tidak ada salahnya kita lakukan, tapi memang betul yang paling idealnya adalah manajer. Hukuman, saya juga setuju dengan tadi kata Pak Cepi, tetap harus kita lakukan, karena benar juga salah satu indikator sesuatu bisa dikatakan mencapai titik kedisiplinan adalah dilaksanakannya sebuah punishment, gitu kan? Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah itu sebenarnya nanti tergantung dari siswa bagaimana menerimanya, gitu kan? Yang kita lakukan sebenarnya bukan membuat siswa merasa bersalah, tapi lebih kepada muhasabah, mungkin ke sana, gitu ya. Yang ketiga, bagaimana kita memposisikan ini sebagai teman, berarti di sana apa yang dilakukan oleh Kiai Dewantara, gitu. Yang tiga, misalnya yang Imade Mengkarsa, Ingat Sesungguh dan Tuturi Handayani, di sana kan itu berarti masuk di dalamnya. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru 5 tahapan ini bisa kita lakukan mungkin sesuai, tapi lihat dulu situasi dan kondisinya. Memang yang paling pentingnya adalah
idealnya itu ada di manajer, tapi ada kalanya juga kita harus sebagai pemikir melihat situasi dan kondisinya, dan juga saya setuju dengan Pak Gogor, kita harus juga sesuai dengan keyakinan dan menjadi peraturannya yang sudah ada. Kita bukan membuat rasa besar, tapi di sini mungkin lebih kita bagaimana kita menggali nasabah dari siswa itu sendiri. Kita menjadi teman dalam artian biar mereka lebih percaya sama kita juga sebagai pemantau, karena bagaimana juga tindakan tanduk mereka harus kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas refleksi atas pemahaman dari 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Betul ya, tugas kita tadi terus membimbing, mengingatkan, terus ya seperti itu. Ada lagi yang lain mungkin ya? Pada dasarnya sama sih ya dengan yang disampaikan teman-teman tadi, cuman begini, jika kita mendapatkan satu permasalahan yang pelik nih terhadap siswa, kita mendapatkan satu permasalahan yang terjadi di siswa gitu. Nah, posisi kita ini dari 5 kelompok tadi yang mana kira-kira? Bapak gitu. Itu aja sih. Jika kita mendapatkan permasalahan yang sangat pelik terhadap siswa gitu. Nah, kan kita pasti akan mengendalikan 5 kontrol tadi diterapkan seperti disampaikan. Contohnya tawuran. Lebih dalam kan tawuran gitu. Nah, posisi kontrol yang mana yang harus kita kuasai dan bagaimana kira-kira penerapannya gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Ai. Ini pertanyaannya begitu sulit untuk dijawab. Hot kalau hot sekali ya. Kalau lihat dari penjelasan bagaimana kita menyikapi permasalahan yang pelik gitu ya, dan kita mau menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dari posisi manajer ini sebetulnya Bu, kalau kita diawali dengan membuat kesepakatan pembelajaran atau dalam sekolah, tadi dikasuskannya itu adalah contohnya tawuran, berarti ini udah ranahnya udah kedisiplinan atau peraturan bukan di kelas lagi, bukan guru novel, tetapi keyakinan atau peraturan kesepakatan sekolah, siswa, guru, sekolah, dan orang tua, seperti itu ya. Itu hal yang pelik, hal yang jarang sekali terjadi. Kalau memang sekali terjadi, itu semua dilibatkan. Apakah bisa posisi manajer ini digunakan? Menurut saya bisa sekali Bu. Kita berikan tahapan segitiga restitusi tadi. Di akhir dari tahapan segitiga restitusi ada yang namanya menanyakan keyakinan. Dan dari sana ketika menanyakan keyakinan, siswa sudah mampu, sudah tahu keyakinan yang tidak sesuainya apa, yaitu melanggar aturan sekolah, salah satunya kedisiplinan tadi. Dan kalau seandainya sudah tahu, siswa sudah menyadari tersebut, siswa juga pasti tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan dari tawuran tersebut case-nya. Dia pasti sudah tahu karena di awal sudah tahu ada aturan sekolah. Ada poin kalau di kita. Apa konsekuensinya? Yaitu bisa saja dengan surat panggilan orang tua atau yang lebih tingginya dengan dikeluarkan. Kalau dipantau lagi mungkin ya. Jadi kalau lihat dari sana, ini bisa sekali Bu. Posisi yang di mana? Ya tetap di posisi manajer, karena situ sudah tahu sebetulnya. Apalagi kalau kita ingatkan lagi ada peraturan sekolah, konsekuensi udah tahu sebetulnya seperti itu. Cuma di sini manajer di sini adalah bagaimana kita tegas terhadap aturan yang sudah ada dan mengaplikasikannya. Mungkin itu jawabannya. Mudah-mudahan puas atau enggak ya?
Jangan puas ya. Apa terjawab Ibu? Apa terjawab? Ya Bu. Coba urusan itu. Melihat apa dari tadi tayangannya, bagus sekali ya Bapak, cukup memberikan wawasan yang luas bagi saya. Kontrol guru ya Pak tadi, seperti yang dari tadi awal Bapak Kepala sampaikan, mungkin ada penguasaan kontrol di kelas ya Pak ya, kan setiap kelas itu berbeda-beda. Nah, yang saya mau tanyakan, ketika misalkan posisi kontrol guru, ketika ada diskusi atau apa yang ada di kelas itu, kan ada sebagian siswa itu kadang yang tidak mendengarkan ya Pak, tidak semua sesuai dengan apa yang kita instruksikan. Nah, mungkin bisa sharing Pak pengalamannya, harus seperti apakah biar kontrol guru di kelas ini terefektifkan mungkin ya Pak. Terus bagaimana juga menyikapi siswa yang mungkin malah jadi ngeledek gitu ke gurunya gitu kan. Tidak memungkiri ya Pak, di sini juga ada siswa-siswa yang kadang kalau kita misalkan lagi di kelas mungkin ada yang sistem itu seperti menyepelekan mungkin ya Pak ya ke gurunya. Itu apakah dari praktek yang awal gitu ya, kalau misalkan kontrol tadi misalkan melakukan adegan saya dengan Pak Agus, apakah anaknya itu yang tidak bisa membuka diri atau kitanya yang kurang bisa memasuki hati dia atau seperti apa gitu Pak? Ini seri ke depannya mungkin karena mungkin beberapa ada yang susah mengendalikan siswa di kelas, mungkin ada yang tidur, ada yang apa gitu, mungkin itu mempraktekkan di kelas mungkin seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih Ibu Sani. Wah, ini case-nya bukan hanya di Ibu Sani saja sepertinya ya. Apakah di Bapak Ibu sering terjadi case seperti ini? Sama ya. Nah, Bapak Ibu, case seperti itu bukan hanya terjadi di kelas Bapak Ibu saja. Case tersebut yang siswa tidak memperhatikan, siswa ribut, siswa sibuk dengan aktivitasnya sendiri, salah satunya adalah tidur, ngobrol, main HP, main game. Itu terjadi di kelas saya sendiri juga. Semester awal, di awal semester saya sudah buat kesepakatan dengan siswa bagaimana agar tercipta suasana yang kondusif, agar semuanya bisa belajar dengan aman, nyaman, dan bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari pembelajaran. Ketika terjadi hal yang tadi gitu ya, adanya pelanggaran mungkin kita bisa di awal kan kita buat kesepakatan tentang bagaimana kondisi, bagaimana cara belajar dengan kita. Satu, menjaga kebersihan. Yang kedua adalah fokus, penuh tanggung jawab, memperhatikan penjelasan. Yang kedua dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, contohnya adalah menggunakan bahasa Inggris atau ibu menggunakan bahasa enggak ada. Ya. Selanjutnya adalah penggunaan handphone. Dan mungkin tadi saling menghargai, saling menghormati ketika pembelajaran. Ketika ada terjadi pelanggaran seperti itu, sifatnya dasarnya peserta didik atau anak-anak didik kita adalah bermain. Tadi kembali pada ada sebuah yang namanya di sini keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia yang tadi. Ketika siswa ngeganggu lainnya, HP-nya dipakai, kira-kira apa sih menjadi kebutuhannya ketika menggunakan HP? Dari 5 tadi. Penyebab dari kelakuan atau ada pelanggaran di dalam kelas adalah siswa mungkin tadi bisa
saja dia dasarnya itu dia melanggurkannya adalah dari kesenangannya, kebebasannya atau penguasaannya tidak terpenuhi ketika pembelajarannya. Ya. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut? Kita ingatkan lagi bahwa kita memiliki kesepakatan kelas yang diturunkan menjadi keyakinan kelas. Contoh hal tersebut, ketika pembelajaran ada yang melanggar, ada yang ribut dengan temannya, bertengkar dengan teman satu meja, satu bangkunya, kita tanyakan lagi, kita dekatin, apa keyakinan kelas yang kamu melanggar, yang tidak sesuai. Pasti dia sudah tahu, tidak menghargai, tidak menghormati teman satu kelas. Mungkin seperti itu. Kita ingatkan lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan anak-anak. Ya, caranya mungkin seperti itu. Anak-anak, jangan anak-anak, kita juga kadang lupa ya dengan hal-hal yang sudah kita sepakati. Nah, mungkin caranya seperti terus saja kita ingatkan mereka. Tetapi ketika di awal biasanya seperti kemarin masuk di setelah satu semester atau tengah semester masuk lagi, saya perbarui keyakinan kelas di kelas saya. Perbaruinya seperti apa? Kalau di awal penggunaan HP boleh kalian simpan di meja atau di tas. Melihat kondisinya seperti itu, banyak sekali yang melanggar. Akhirnya saya perbarui keyakinan kelas untuk menggunakan HP. Untuk kelas 12 AK1, yaitu HP HP itu disimpan di pojok kiri. Ketika pembelajaran semua kalau udah mulai mereka simpan di pojok kiri. Mejanya masing-masing. Posisi yang paling aman saja, mungkin seperti itu. Posisi HP tidak menghadap tetapi menutup. Salah satu adalah seperti itu. Kalau di kelas 12 TP, saya buat kesepakatan untuk penggunaan HP karena itu sering mereka sering dilanggar adalah menyimpan HP di karton. Kebetulan kartonnya ada di mereka, jadi setiap baris mereka masukkan ke karton dan itu sudah disepakati. Alhamdulillah pembelajaran lebih tidak terganggu dari adanya HP. Kita ingatkan terus tentang keyakinan yang sudah disepakati. Paling mungkin itu. Dan biasanya kalau di awal, nah tadi bolehkah kita menghukum? Pertanyaan yang sangat penting. Ketika membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kita juga harus membuat adanya kesepakatan yang lain yang mungkin tidak tertulis. Boleh dituliskan sebetulnya, tapi ada orang yang tidak baik sih sebetulnya. Kesepakatannya seperti ini, anak-anak. Kalau seandainya ada pelanggaran dari beberapa poin, contoh menggunakan HP, sok mau gimana? Pak bayar 2.000, bayar 5.000. Saya tanyakan kembali, apa hubungan pembelajaran dengan bayar 5.000 gitu? Oh ya udah Pak, gini aja yang lain. Menyebutkan vocabulary, mungkin seperti itu. Ada kesepakatan bagaimana kalau seandainya terjadi pelanggaran, mereka juga menyebutkan apa sih konsekuensi yang mereka akan dapatkan. Seperti yang tadi, ya, hukumannya sebetulnya harus ada juga ya restitusinya atau konsekuensinya harus berhubungan dengan pembelajaran kita. Kalau lebih bagus, kalau saya bahasa Inggris ya udah konsekuensinya adalah menyebutkan mungkin atau membaca menyanyi bahasa Inggris, contohnya seperti itu. Kalau ada pelanggaran yang sifatnya mengganggu sekali, mengganggu biasa saja, mungkin kita ingat terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih Bu Sani, mungkin itu ya. Baik Bapak Ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi. Mungkin sesi diskusi dicukupkan sampai di sini. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah semua. Mari, ada yang belum? Ya, ready ya. Yes. Mari kita mulai. Bismillah. Siapa kan ada?
Nah, saya tutup dulu, nanti setelah ini kita proses. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai imam atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah closing statement untuk budaya positif. Semoga kita selalu semangat dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensi, atas waktu yang Bapak Ibu berikan selama kegiatan hari ini. Mohon maaf atas segala ucapan tindakan yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semuanya. Saya aturkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi, kepada Bapak Ibu semuanya juga yang sudah mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terselenggaranya kegiatan diseminasi pada kali ini, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Resi Rahmanullah Hidayat kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka rahmataka wa ridwaka wal jannah wa na'udzu bika min balaika wa sukhtika wan nar. Allahumma hasbil maqasidana, Allahumma hasbil maqasidana, Allahumma hasbil maqasidana, waqdi hawaijana, wa nawwir qulubana, wa sahih lisanana, wa wasi' arzaqana, wa yassir umurana, wa khtim bisolihati a'malana, wa taqabbal du'ana ya mujibas sa'ilin. Allahumma ahyina salimin, wa tawaffana muslimin, wa ahyina fi zumrati shuhada'i was shalihin. Yang kurang berkenan di hati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.